Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan membahas tentang larutan penyangga dan hidrolisis. Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami sifat-sifat dari larutan penyangga dan hidrolisis. Materi yang akan disampaikan yang pertama pengertian larutan penyangga, yang kedua pH larutan penyangga, yang ketiga larutan penyangga dan kehidupan sehari-hari, dan yang keempat hidrolisis. Apa itu yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mengandung zat-zat yang mencegah perubahan pH atau konsentrasi hidrogen larutan tersebut. Larutan penyangga ada dua macam, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang berasal dari asam lemah dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya disediakan oleh garam. Contoh larutan penyangga asam di sini CH3COH dan CH3COO-, di mana CH3COO- disediakan dari garamnya, misalnya CH3CONA atau CH3COO 2 kali Ba, dan HF dan F negatif, di mana F negatif disediakan dari garamnya, misalnya NaF atau CaF2. Pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung asam lemah dicampur dengan garamnya. Contohnya CH3COH direaksikan dengan CH3CONA. Cara tidak langsung, contohnya asam lemah berlebih dicampur dengan basa kuat. Jadi disediakan asam lemah dan basa kuat. Kemudian direaksikan, pada akhir reaksi yang bersisa adalah asam lemah. Larutan penyangga basa adalah larutan yang berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasinya disediakan dari garam, larutan penyangga basa pembuatannya juga ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung dengan cara basa lemah dicampur dengan garamnya, misalnya NH4OH ditambah NH4Cl. Cara tidak langsung basa lemah berlebih dicampur dengan asam kuat, contohnya NH4OH plus HCl. Direaksikan, kemudian yang tersisa basa lemah. Larutan penyangga basa dan asam itu bisa ditentukan harga pH-nya. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Pada batas-batas tertentu, pengenceran atau penambahan ion H positif atau penambahan ion OH negatif relatif tidak mengubah pH larutan penyangga. Artinya perubahan pH-nya sangat kecil. Mengapa larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH-nya? Karena ion H positif atau ion OH negatif yang berasal dari basa yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga itu akan dinetralkan oleh partikel-partikel zat terlarut. Pengaruh penambahan sedikit asam dan basa terhadap larutan penyangga asam. Jadi senyawa asam Ha ini akan terionisasi menjadi H positif dan A negatif. Garam Ga ini akan terionisasi menjadi G positif plus A negatif. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam, maka ion H positif dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion A negatif dalam larutan. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa, maka ion OH negatif yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion H positif dalam larutan. Oleh karena itu, keseimbangan larutan penyangga asam tersebut relatif tetap. Contoh larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COO-.
Pada penambahan sedikit asam, ion H positif dari asam tersebut akan bereaksi dengan CH3CO-. Sehingga reaksinya CH3CO- plus H positif membentuk CH3COH. Pada penambahan sedikit basa, ion OH negatif dari basa tersebut akan bereaksi dengan CH3COOH, di mana reaksinya CH3COH plus OH- membentuk CH3CO- plus H2O. Nah, pengaruh penambahan sedikit asam dan basa terhadap larutan penyangga basa. Sama ya, misalnya basa BOH itu akan terionisasi menjadi B positif plus OH negatif. BOH di sini adalah basa lemah ya. Bg akan terionisasi menjadi B positif plus G negatif. Jadi garam yang berasal dari basa lemah. Jika ke dalam larutan penyangga basa ditambah sedikit asam, maka ion H positif dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion OH negatif dalam larutan. Dan jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa, maka ion OH negatif dari basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion B positif dalam larutan. Oleh karena itu, keseimbangan larutan penyangga basa tersebut relatif tetap. Contoh larutan penyangga basa NH4OH atau NH3 dan NH4 positif. Pada penambahan sedikit asam, ion H positif dari asam tersebut akan bereaksi dengan NH3, di mana reaksinya NH3 plus H positif membentuk NH4 positif. Nah, pada penambahan sedikit basa, ion OH negatif dari basa tersebut akan bereaksi dengan NH4 positif, sehingga reaksinya menjadi NH4 positif plus OH- menjadi NH3 plus H2O. Nah, bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga asam? Besarnya pH larutan penyangga asam tergantung pada besarnya tetapan ionisasi asam lemah atau Ka-nya, dan konsentrasi basa konjugasi atau A negatifnya. Jadi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi A negatif, sama dengan Ka dikali NHA dibagi Na negatif. Sehingga kita dapatkan pH sama dengan min log H positif atau sama dengan pKa plus log konsentrasi Ha per A negatif sama dengan pKa plus log NHA per Na negatif. Di mana Ha adalah konsentrasi asam lemah, A negatif konsentrasi basa konjugasi, NHA itu adalah mol asam lemah, Na negatif adalah mol basa konjugasi. Contoh soal. Sebanyak 25 ml basa kuat NaOH 1,2 molar direaksikan dengan 50 ml larutan asam format atau HCOOH 0,66 molar sehingga terbentuk larutan penyangga. Jika KaHCOOH sama dengan 10 pangkat min 4, hitunglah pH larutan tersebut. Pertama-tama kita tentukan dulu mol dari NaOH, di mana molaritas NaOH kita kalikan dengan volume NaOH. Molaritas di sini diketahui 1,2, sehingga 1,2 molar kita kalikan dengan 25 mili NaOH sama dengan 1,2 dikali 0,025 liter. Jadi mililiter ini kita rubah menjadi liter sehingga kita peroleh molnya 0,03 mol. Kemudian mol dari asam lemahnya. Mol HCOOH sama dengan molaritas HCOOH dikali volume HCOOH. 0,66 molar dikali 50 mili tadi diketahui ya, sama dengan 0,66 dikali 0,05 liter. Jadi 50 ml itu kita rubah jadi liter sehingga kita peroleh molnya 0,033 mol. Kemudian kita reaksikan, jadi HCOH plus NaOH menjadi HCOONa plus H2O. Reaksi mula-mula tersedia HCOH-nya 0,03 mol, NaOH-nya 0,03 mol. Yang bereaksi kita ambil nilai yang terkecil. Nah, yang paling kecil adalah reaksi dari HCOH. Oke, yang bereaksi 0,03 ya, ini karena
koefisiennya sama-sama 1 sehingga di sini min 0,030, ini juga min 0,030, yang ini 0,030 mol. Sehingga akhir reaksi itu kita peroleh mol dari HCOOH itu yang tersisa 0,03 mol, basanya 0 dan garamnya 0,03 mol. Karena pada akhir reaksi yang tersisa adalah asam lemah dan garam dari basa kuatnya, maka larutan yang terbentuk adalah larutan penyangga asam. Oke, jadi tadi kita peroleh dari reaksi HCONA 0,030 mol, Na-nya 0,03, HCO-nya 0,030 mol. Kemudian kita tentukan konsentrasi karena tadi sifatnya asam ya, larutannya penyangga asam, maka kita gunakan rumus H positif. H positif sama dengan Ka dikali mol HCOOH per mol HCO min. Ya, sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 0,003 mol per 0,03 mol diperoleh sama dengan 10 pangkat min 5. Maka pH-nya sama dengan 5. Jadi pH larutan tersebut adalah 5. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung pH larutan penyangga basa? Sama. Jadi besarnya pH larutan penyangga basa tergantung pada tetapan ionisasi basa lemah atau Kb-nya dan konsentrasi basa konjugasi atau B positifnya. Jadi OH negatif sama dengan Kb dikali konsentrasi BOH per konsentrasi B positif yang asalnya dari basa konjugasinya sama dengan Kb dikali mol BOH per mol B positif. Maka POH sama dengan min log OH negatif atau sama dengan PKB plus log konsentrasi BOH per konsentrasi B positif sama dengan PKB plus log mol BOH per mol B positif. Sehingga pH kita bisa peroleh sama dengan 14 dikurang POH. Oke. Contoh. Bila 50 ml NH4OH 0,01 molar Kb 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml NH4Cl 0,25 molar, maka terbentuk larutan penyangga. Tentukan nilai pH larutan tersebut. Caranya sama, kita tentukan mol basanya. Jadi mol basanya sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Volumenya kita rubah dulu dalam liter. Sehingga kita peroleh mol basanya 0,0005 mol. Kemudian kita menentukan mol asam konjugasinya. Jadi dari NH4Cl menjadi NH4 positif plus Cl-. Diperoleh mol NH4OH. Kita lihat di situ satu per satu karena perbandingan koefisien ya. NH4Cl-nya ya. 1 berbanding 1 dikali molar NH4Cl dikali volume NH4Cl. 0,25 molar konsentrasi dari NH4Cl dikali 100 ml volumenya sama dengan 0,25 molar dikali 0,1 liter. 0,1 liter ini asalnya dari 100 ml dirubah menjadi liter jadi 0,1 sehingga diperoleh molnya 0,025 mol. Dari situ kita tentukan konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol NH4OH per mol NH4 positif. 10 pangkat min 5 dikali 0,0005 mol dibagi 0,025 mol. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Maka POH-nya sama dengan 7 min log 2. Sehingga pH-nya 14 min 7 min log 2 diperoleh 7 plus log 2. Sehingga pH larutan tersebut adalah 7 plus log 2. Oke, larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada proses kimia di dalam tubuh menghasilkan beberapa zat kimia seperti karbon dioksida dan ion hidrogen. Hal tersebut dapat mempengaruhi pH darah. Jadi dalam tubuh kita larutan penyangga itu contohnya adalah darah ya. Jadi dalam darah terdapat larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH darah sebesar 7,4. Larutan penyangga asam karbonat bikarbonat dalam darah.
Larutan penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasi ion bikarbonat HCO3-. Reaksi kesetimbangan pada sistem penyangga karbonat bikarbonat H3O positif plus HCO3 negatif menjadi H2CO3 plus H2O menjadi 2H2O plus CO2. Nah, keberadaan asam atau basa dalam darah dapat dinetralkan oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat. Reaksi netralisasi asam H positif plus HCO3- menjadi H2CO3. Reaksi netralisasi basa OH- plus H2CO3 menjadi HCO3- plus H2O. Oke, larutan penyangga fosfat dalam darah. Larutan penyangga fosfat berasal dari campuran ion dihidrogen fosfat atau H2PO4 negatif dengan ion monohidrogen fosfat H atau HPO42 negatif. Sistem penyangga fosfat merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Jika proses metabolisme sel menghasilkan banyak zat asam atau zat basa, dapat dinetralkan oleh larutan penyangga fosfat. Sama, ada reaksi netralisasi asam dan netralisasi basa. Larutan penyangga hemoglobin dalam darah. Dalam darah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya diangkut ke seluruh tubuh. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga hemoglobin, di mana hemoglobin bereaksi dengan oksigen menghasilkan ion oksihemoglobin plus H positif. Nah, ion H positif akan diikat oleh ion HCO3- membentuk H2CO3. Oleh enzim karbonat anhidrase, H2CO3 terurai menjadi H2O dan CO2. CO2 yang dihasilkan dalam jaringan sel diubah oleh enzim bikarbonat hidrase dalam darah menjadi H2CO3. H2CO3 terurai menghasilkan ion H positif dan HCO3-. Ion H positif diikat oleh basa konjugasi HbO2 menghasilkan O2 yang masuk ke jaringan sel dan digunakan untuk reaksi metabolisme. Oke, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila kalian ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan.